Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Repotnya Inara Rusli bawa 3 anak jalani ibadah umrah. Inara memboyong 3 anaknya melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tidak terlihat sosok Virgon mengantar kepergian Inara dan anak-anaknya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Senin pagi kemarin, Inara bersama 3 anaknya sudah tiba di bandara. Tidak mudah bagi Inara membawa dan mengawasi anak-anaknya seorang diri. Repot? Sudah pasti. Lihat saja, selain mengawasi anak-anaknya, Inara juga membawa koper yang akan ditaruh di kabin, serta menyiapkan sarapan untuk diri dan 3 anaknya. Hari ini total ada 10, 7 koper bagasi, 3 koper kabin. Nah dari 7 itu ada 1 koper yang kosong, memang dikhususin buat oleh-oleh. Oke pemirsa, sebelum kita berangkat, kita sekarang mau sarapan dulu. Ini juga lagi nyiapin buat anak-anak juga, biar lebih kuat. Mengajak anak-anaknya pergi umroh, Inara tak hanya membawa pakaian dan perlengkapan untuk ibadah saja, namun juga membawa mainan untuk 2 putranya, Along dan Ali, agar mereka tidak bosan dan tantrum selama dalam perjalanan maupun ketika berada di tanah suci. Along sama Ali, ya mereka request bawa mainan. Dan memang aku prefer untuk bawain mereka mainan juga, karena kan takutnya ya namanya masih umur segitu kan belum wajib ikut rangkaian ibadah ya. Jadi kalau misalnya pas aku lagi tinggalin mereka di kamar hotel, mereka pun juga punya mainan gitu loh. Nah, kasihan kan, maksudnya kalau nggak ada mainan, apalagi ntar yang ada hotel orang diacak-acak. Belum berangkat saja, Inara sudah membayangkan bagaimana repotnya dia mengurus 3 anaknya jika sudah berada di tanah haram. Meski demikian, Inara yakin kalau perjalanan ibadah umrohnya membawa anak-anak akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau overthinking iya udah pasti, karena namanya bawa bocil nih, lihat aja tuh kayak begini. Kayak anak kembar, bedanya cuma 11 bulan soalnya. Jadi karena mereka masih lagi aktif-aktifnya ya, jadi masih kepikiran, sampai saat ini masih kepikiran nanti pas di Ka'bah ketika tawaf dan sa'i nanti, khawatirnya ya, takutnya gitu kan, namanya anak lari-larian, aduh jadi overthinking gitu. Doain aku semoga ibadah umroh aku bisa mabrur dan menjadi wasilah kebaikan dunia akhirat buat aku dan keluarga dan teman-teman juga semuanya. Rizky Febian lepas tangan, pernikahannya tidak terdaftar di KUA. Entah apa yang ada di pikiran Rizky Febian saat pertama kali mengikuti sidang isbat pernikahannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Rizky yang tidak dampingi Mahalini istrinya tampak tegang dan sepertinya ada sesuatu yang membani pikirannya sebelum memasuki ruang sidang. Sejak permohonan sidang isbatnya terungkap, banyak pihak yang menuding Rizky Febian lalai dalam mengurus administrasi pernikahannya yang tidak terdaftar di kantor urusan agama. Bahkan, putra sulung komedian Sule ini baru mengajukan permohonan sidang isbat ke Pengadilan Agama 5 bulan setelah dirinya dan Mahalini menikah. Pernikahan Iki dan Mahalini juga disorot netizen karena diduga menggunakan buku nikah palsu yang mereka pamerkan di lokasi akad nikah. Jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan ya, kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar. Kebetulan memang hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak
WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab. Rizky sendiri sudah memberikan penjelasan kepada majelis hakim mengenai pernikahannya dengan Mahalini yang dihelat di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Iki akhirnya mengakui pernikahannya dengan Mahalini dilakukan secara agama. Udah, alhamdulillah beres, ngurus administrasi semuanya. Alhamdulillah, tinggal ditunggu. Kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Hari ini adalah pemeriksaan prinsipal sama pembuktian. Jadi udah selesai, tinggal putusan aja. Putusannya mungkin minggu depan ya, mungkin ya. Saya kan tergantung majelis aja. Sementara pernikahannya belum disahkan secara negara, Rizky Febian dan Mahalini malah diterpa kabar bahagia. Disebut-sebut, kondisi Mahalini sedang hamil calon anak pertamanya dengan Rizky. Spekulasi kehamilan Mahalini setelah ada warganet yang melihat wanita asal Bali itu mendatangi dokter kandungan. Selain itu, saat datang ke ulang tahun Putri Atta Halilintar dan Aurel, netizen melihat bentuk tubuh Mahalini agak berbeda dan layaknya yang tengah hamil muda. Happy Asmara tunjukkan gestur mual dan ingin muntah saat manggung, Gilga pun panik. Demi profesionalitas dan tidak ingin mengecewakan penggemarnya, Happy Asmara tetap manggung dan ladeni penggemarnya, meski kondisi Happy sedang tidak baik-baik saja. Happy Asmara berusaha tampil memuaskan penonton yang menghadiri konser musik di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam lalu. Awalnya, Happy masih terlihat ceria dan mengajak penonton tertawa. Bahkan ketika menyanyi, istri Gilga Syahid itu juga masih menampilkan goyangan. Namun di sela penampilannya yang sedang menghibur penonton, Happy juga terlihat beberapa kali menunjukkan gestur tubuh mual dan hendak muntah. Langsung aja musik singkat. Ini adalah lagu dari suami saya yang sedang mempersiapkan. Sebelum naik panggung, Happy Asmara yang sedang hamil muda sempat muntah. Mengetahui hal itu, sang suami Gilga Syahid selalu berada di samping dan memegangi Happy hingga istrinya naik ke panggung. Sehat selalu Kak Hep. Hati ya Kak. Selama Happy berada di atas panggung, mata Gilga tak pernah lepas memantau penampilan istrinya. Ya, Gilga tampaknya khawatir dengan kondisi kesehatan Happy. Selesai menghibur penonton, Happy kembali merasakan mual. Meski demikian, pelantun lagu Rungkat dan Ngopi Masih itu masih meladeni penggemarnya yang ingin foto. Salut deh untuk Happy yang tidak mau mengecewakan penggemarnya. Melihat kondisi Happy yang tengah hamil muda serta mengalami mual dan muntah, netizen pun banyak yang menyarankan agar Happy mengurangi job dan tidak terlalu lelah demi calon buah hatinya yang dikandungnya. Alhamdulillah aku baru saja melakukan ini penggemukan badan. Jadi semua naik. Kak jangan ditanyain dong Kak, bahaya nanti dia keinget terus loh. Ntar dia yang aku. Ntar aku yang dimarahin soalnya. Kan aku tadi ditanyain berat badanku berapa. Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang.
Baim Paula kompak jemput anak, tapi kok diam-diaman? Pemandangan tak biasa ditunjukkan Baim Wong dan Paula Verhoeven, entah sudah janjian atau memang kebetulan. Keduanya sama-sama berada di sekolah sang anak Keanu dan menjemput buah hatinya itu seusai belajar. Namun yang membuat netizen geger, pertemuan suami istri ini ada aksi tak saling tegur sapa. Mereka berdiri berhadapan namun berjarak. Bahkan netizen menduga Baim dan Paula seperti dua sosok manusia yang tak saling mengenal. Tapi yang pasti, Keanu senang deh akhirnya dijemput sama Mama Paula dan Papa Baim. Kompak terus ya kalian sebagai orang tua. Paula, anak kita digituin nih rambutnya. Situ rambutnya. Iya, akibat terhadap perceraian Baim Paula, tak pelak mengorbankan anak-anak. Perlahan buah hati mereka kehilangan momen kebersamaan sang ayah dan ibu. Apalagi, Paula sempat dikabarkan sulit dapat akses bertemu kedua jagoannya, Keanu dan Kenzo. Menurut Baim, dirinya tak pernah melarang Paula bertemu anak-anak. Walah, itu boleh. Kapan aja ke kantor, bohong. Tapi nginep bareng ibunya nggak sih Kak Baim? Kenapa? Nginep bareng ibunya nggak sih? Anak-anak. Kenapa boleh? Kapan aja datang, 24 jam. Dan setelah Paula mengunggah momen kangen ingin bertemu anak-anak, Paula memperlihatkan pertemuannya bersama putra keduanya, Kenzo. Cobaan hidup yang dihadapi keduanya ternyata berbeda pula cara mereka mengatasinya. Jika Baim meluapkan ke publik, Paula justru memilih diam, tak ingin menanggapi apapun. Paula tampak cukup bijaksana dalam menyikapi ujian dan mengambil hikmah sebagai pelajaran hidup. Saya harus ke Tangerang, Pak. Maaf banget. Ayo, apakah ketika berbagi cerita? Maaf, Pak. Saya ke Tangerang ya. Maaf ya, Pak. Jelajah Sumatera Utara, Dedudas -1 kunjungi Danau Toba. Kali ini, Dedudas -1 yang beranggotakan Raffi, Ariel, Desta, dan Gading akhirnya melakukan touring ke Sumatera Utara. Namun untuk pertama kalinya, Raffi yang baru saja dilantik jadi utusan khusus Presiden ikut membawa misi khusus, yaitu mendengarkan keluhan anak muda dan pekerja seni sesuai bidang kerja Raffi. Maka inilah antusias masyarakat menyambut Raffi dan kawan-kawan dengan tari khas tortor. Kan selalu menyenangkan jalan sama Dedudas dengan misi-misinya, misi kebudayaan, kreatif. Kebetulan juga ini baru pertama kali riding dengan Raffi sebagai utusan khusus Presiden. Jadi kita nggak cuma riding doang, nggak cuma senang-senang, tapi ada misi yang perlu kita sampaikan dan perlu kita jalankan gitu. Jelajah wilayah Sumatera Utara, mereka membawa kendaraan menuju tempat utama yakni Danau Toba. Keempatnya pun sempat menjajal olahraga jet ski di Danau Toba. Kemudian menaiki kapal dan berpose ala kapten dengan topi nahkoda. Siap! Salermu. Dedudas -1 kemudian bertolak menuju Samosir yang terkenal dengan adat istiadatnya yang masih kental. Menariknya, tiba di sana disambut dengan tortor sawah, di mana para penari menjunjung mangkuk dengan telapak tangan. Raffi dan Desta kemudian mencoba ikut tarian tersebut. Yang berhasil Raffi, sementara Desta gagal. Mereka lalu dibawa ke kampung adat yang berisi rumah-rumah adat warga Batak Toba. Raffi pun menjanjikan biaya untuk sangga di Angel. Nanti tenang, ada CSR dari aku. Benar, nanti kita sumbang. Mereka pun kembali memacu kendaraan mereka menuju ke Pematang Siantar.
perjalanan menggunakan moge, Raffi dan kawan-kawan singgah di banyak wisata yang ada di Bukit Sibea-bea. Medan seru lah sama Dedudas. Baru sekali nyampe ke Samosir sampai Bae-Bae. Bea-bea, kok Bae-Bae? Bea-bea bener ya, Bea-bea? Dari usaha kecil-kecilan, Nunung wujudkan mimpi buka warung di Solo. Bahagia tengah dirasakan Nunung yang telah membuka warung makan di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Komedian yang pernah tergabung dalam grup lawak Sri Mulat ini bersemangat dan antusias saat sedang beres-beres untuk mempersiapkan rumah makannya yang sudah sejak 1 mingguan lalu dibuka. Derek Solo, niki warung saya sudah, insya Allah Sabtu sudah bisa makan di sini. Sebelumnya Nunung memulai usaha catering kecil-kecilan dan tak disangka-sangka kini Nunung bisa membuka usahanya dengan lebih besar lagi, yakni warung makan. Nggak ngasih kerupuk. Nggak ngasih kerupuk. Siap, oke. Rupanya keinginan untuk membuka rumah makan itu sudah menjadi cita-citanya sejak lama. Sayangnya, karena kesibukannya di dunia hiburan, Nunung belum bisa mewujudkan impiannya itu. Kini, saat dirinya sudah jarang tampil di layar kaca, akhirnya Nunung mencoba peruntungannya di bisnis kuliner. Ini dapur udah selesai, kamar mandi udah selesai, kursi-kursi, etalase semua udah ready semua. Selain itu, bisnis kuliner yang ditekuninya saat ini juga sebagai persiapannya di masa depan jika dirinya sudah semakin jarang mendapatkan job di dunia hiburan. Apalagi kini usianya yang sudah 61 tahun. Lantas, benarkah Nunung juga terjun langsung ke dapur? Online aja aku udah kewalahan. Orang tuh kalau pesen itu yang kita tuh kalau masak sumber laku sehari itu bisa 200 kilo, 150 kilo. Rasa terima kasih Nunung yang besar disampaikan kepada Raffi Ahmad yang membantu memberi modal hingga bisa mewujudkan mimpi bangun warung makan. Raffi membalas ucapan terima kasih dan siap berikan dukungan kepada Nunung. Yang jelas aku ikut bangga ya punya orang yang baik. Raffi itu memang orang anak baik banget ya.